raport 3 tahun terakhir, yang 1 tahun dari Ojipak Secondary School kelas 10 atau kelas 1 SMA, sementara 2 raport tahun terakhir yaitu untuk kelas 11 dan kelas 12 yang seharusnya untuk SMA atau SMK itu dari transkrip nilai diploma di UTS Insearch. Begitu jawaban dari Dr. Eko Susanto. Terus kelas 11 dan kelas 12 Wapres Gibran di mana? Baik, kita lanjutkan pada pemeriksaan saksi. Saudara saksi, saudara tahu apa yang dimohonkan oleh pemohon terhadap termohon tentunya berkaitan dengan pokok perkara ini. Saudara tahu? Iya, Pak. Tahu ya? Tahu yang mulia. Jadi saya bacakan lagi nih ya untuk mempertegas, yaitu salinan surat keterangan kesetaraan dan pendidikan grade 12 UTS Insearch Sydney 2006 dan salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah. Itu ya. Baik. Itu saudara dapat informasi dari mana tentang pokok permohonan ini? Ya Pak. Jadi itu sudah banyak beredar di sejumlah media, ya media online maupun media sosial. Surat keterangan tentang penyetaraan pendidikan Gibran ya menjadi SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Nah, pada tahun 2024 sekitar bulan Agustus September begitu, akhirnya saya dan beberapa pengacara, Pak Roy Suryo juga, itu berkesempatan untuk berjumpa dengan Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Kemendikdasmen, Bapak. Kapan itu Pak? Bulan Desember tadi ya? Bukan Pak, saya agak lupa, mungkin itu beberapa kali pertemuan. Ada 2 sampai 3 kali pertemuan. Sekretaris Ditjen Dikdasmen, Bapak Dr. Eko Susanto. Eko Susanto ya, saudara bersama dengan rekan yang lain seperti Pak Roy Suryo dan yang lain-lain ya. Iya. Baik. Ya majelis. Itu kapan itu terjadinya? Peristiwanya? Peristiwanya saya lupa persisnya, tapi 2025. 2025. Apakah setelah ada permohonan informasi ini atau sebelumnya? Sebelumnya. Sebelum ada permohonan informasi ya. Iya. Jadi permohonan informasi ini tanggal berapa nih permohonannya? 23 September 2025. Jadi saudara pemohon ini mengajukan permohonan informasi pada tanggal 23 September 2025. Nah, saudara ketemu dengan Sekretaris Ditjen Pak Eko tadi itu sebelum terjadi permohonan atau setelah terjadi permohonan? Sebelumnya. Sebelumnya, berarti sebelum bulan September. Ya. Gitu ya. Baik. Tujuan apa saudara ketemu dengan Sekretaris Ditjen Dikdasmen? Iya Pak, kembali ke latar belakang saya sebagai penulis, ya, saya ingin menjawab persoalan-persoalan yang ada di publik. Kontroversi pendidikan Wapres Gibran itu sudah ada di media massa, media online. Bahwa secara sekuensial, urutan maupun tahun, itu berbeda apa yang ditampilkan oleh di KPU, website KPU, di flyer atau banner di Kementerian Sekretariat Negara, belum lagi di banner dari berita Antara. Jadi kontroversi pendidikan Gibran ini, Wapres Gibran ini, itu sudah sampai ke membuat rakyat bertanya. Dan saya sebagai penulis dan rekan-rekan seperti Pak Roy Suryo mencoba untuk mencari jawaban publik. Karena saya memang senang menulis. Nah, kami kunjungi pada saat itu sebelum September ya, saya kira bulan Juli atau bulan Agustus gitu Pak. Nah, untuk mendapatkan jawaban,
apakah benar surat penyetaraan Wapres Gibran tersebut secara resmi diproduksi atau dikeluarkan oleh Ditjen Dikdasmen saat itu pada 6 Agustus 2019 sesuai yang tertampil. Dan Bapak Dr. Eko Susanto mengatakan, ya, itu adalah resmi keluaran dari Ditjen Dikdasmen saat itu yang ditandatangani oleh Sekretaris Ditjen Dikdasmen saat itu tahun 2019 yaitu Bapak Dr. Sutanto SHMA. Sutanto. Iya. Saat 6 itu Agustus. Dr. Sutanto jabatannya apa? Sekretaris Ditjen Dikdasmen. Sekretaris ya. Ya. Jadi dengan jawaban tersebut maka saya bersama rekan-rekan yang lain menyimpulkan bahwa pernah dikeluarkan surat tersebut. Selanjutnya pertanyaan kami adalah bagaimana ekivalensi atau penyetaraan secara kajian, anatomi, kurikulum, silabus, dan capaian pembelajaran. Apakah hal itu dikaji, ada rapat, ada kajian, karena ini kasus tidak sederhana. Artinya tidak seperti kasus-kasus lainnya, kalau ingin menyetarakan ijazah. Oke. Saksi tadi dalam pandangannya pernah sekolah di luar negeri ya? Iya. Oke. Pernah mencoba untuk mengikuti jabatan publik? Tidak Pak, Tidak tapi pernah. kita diwajibkan melakukan penyetaraan. Oke, nah Ya. itu yang masuk arah sana. Kayaknya saksi membaca arah saya. Saksi pernah mengisi aplikasi di Dasmen untuk penyetaraan itu? Begini Pak, kalau jalur penyetaraan pendidikan tinggi itu berbeda dengan pendidikan dasar dan menengah. Oke. Ya. Oke. Nah dari situ pada pertemuan tersebut dengan Dr. Eko Susanto kami tanyakan lewat dokumen PDF penyetaraan ijazah online yang mereka miliki ya di Ditjen Dikdasmen, saya tanyakan juga pada saat pertemuan tersebut ya, 2 atau 3 kali. Itu ada 10 dokumen. 10 dokumen. 10 persyaratan maksudnya. 10 persyaratan I sampai J. Dan itu menurut Dr. Eko Susanto bahwa Wapres Gibran melakukannya juga secara online. Dengan mengupload atau mensubmit dokumen-dokumen yang diperlukan tersebut. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan saya pada pertemuan tersebut adalah, satu, apakah benar Wapres Gibran menyelesaikan secondary 3 dan secondary 4 di Orchid Park Secondary School dan memiliki sertifikat GCE O-Level, General Certificate of Education O-Level dari Orchid Park Secondary School? Ya, memiliki, kata Bapak Dr. Eko Susanto. Selanjutnya, apa yang saya potong lagi ya. Kami membutuhkan pengalaman saksi karena saksi nih, ya kan ya. Jadi saksi meskipun tadi dari Gibran itu setingkat SMA ya penyataraannya ya. Kalau saya salah silakan dikoreksi. Kalau saksi kan dalam konteks perguruan tinggi. Jadi saksi pernah membuat aplikasi masuk, ya kan? Membeli aplikasi masuk, kemudian pernah terima hasil dari dari kementerian. Iya Pak. Jadi, sudah pernah terima ya? Iya, Oke. ada transkrip nilai, ada kurikulum, silabus, semua harus kita sertakan. Kurikulum, matrik itu kan syarat yang harus saudara upload Iya. di dalam aplikasinya Iya, kementerian. iya. Setelah itu kan Anda menerima surat keterangan. Surat keputusan. Oh, surat keputusan. Iya. Di dalam surat keputusan itu yang milik saudara, ya kan, yang milik saudara itu apa isinya? Menyetarakan. Oke, satu kalimatnya menyetarakan. Iya. Oke, apa lagi? Kalau master, magister. Magister. Kalau oke. doktor, tetap doktor. Doktor, oke. Iya. Adakah informasi bahwa respon dilahir di Sianipar itu?
di dalam surat keterangan itu Nama, Pak. ada nggak informasi Iya. di dalam lembar keterangan itu, ya kan ya, Dokter Rismon lahirnya di Pematang Siantar, ada keterangan itu? Ada. Tanggal lahirnya juga ada. Ada Oke, itu Majelis. muncul ya. Ya. Kemudian ada bahwa Dr. Sianipar nilainya excellent, nilainya kurang baik. Itu ada keterangan semacam itu? Tidak ada. Tidak ada. Karena ya kan? yang kita Tidak. submit adalah Tidak ada ya? Oke, tidak transkrip ada. nilai. Adakah keterangan bahwa anaknya dokternya di semua 2 orang namanya ABCD? Nama orang tua? Ya, nama anak, nama orang tua? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi dalam surat keterangan tersebut yang muncul hanya satu nama Dr. Rismon Sianipar, asal sekolahnya, sekolah di luar negerinya, Iya. di luar negeri Program dan itu, studinya. dalam program studinya statusnya seperti apa, kemudian tanggal lahir Dr. Rismon, Iya. ya kan, Dr. Rismon, dan kemudian tanda tangan dari pejabat yang mengesahkan. Iya. Itu keterangan yang Anda dapatkan dari menyusun aplikasi. Iya. Oke ya, oke, dah. Sekarang kalau dia itu bukan sarjana, apakah prosesnya sama? Sepengetahuan saksi. Nah ini Pak, makanya majelis, ini yang saya tanyakan tadi mau saya ceritakan. Jadi pada saat pertemuan dengan Dr. Eko Susanto, kami tanyakan apakah benar ada 10 A sampai J dokumen yang perlu diupload untuk mendapatkan surat penyetaraan tersebut. Satu pertanyaan saya kepada beliau. Yang kedua, apakah Gibran tidak melakukan lompatan birokrasi? Artinya melalui proses birokrasi yang sama seperti orang lain. Ya. Nah lalu ke saya kemudian. Jawabannya apa? Ya. Ya itu apa? Mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Berarti dia secara online. Secara online, Nah. ya kan? Oke. Lalu saya Saudara tanyakan. saksi coba dijelaskan dulu. Yang 10 dokumen itu apa saja tuh? Masih ingat nggak saudara? Nah 10 ini. dokumen itu. Jadi biar kita bisa cek juga. Sabar ya majelis, karena saya Iya. orang jadul perlu pakai mouse sebenarnya. Iya. A sampai J, majelis yang pertama A foto. Ini sesuai yang ada di PDF dari layanan penyetaraan ijazah online oleh di Jendikdasmen. Yang kedua paspor, B paspor. Ya, terus C surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. D surat izin belajar bagi WNA. E ijazah SMP atau raport kelas 9 hanya SMA dan SMK. F ijazah atau diploma atau sertifikat. G transkrip nilai. H struktur kurikulum sekolah asal. I akta kelahiran atau surat kenal lahir. J raport 3 tahun terakhir. Yang saya tanyakan adalah kepada Dr. Eko Susanto, F ijazah atau diploma atau sertifikat. Saya tanyakan apakah Bapak Wapres Gibran memiliki ijazah SMA dari luar negeri sehingga disetarakan dengan SMK? Tidak ada. Lalu saya tanyakan berikutnya dokumen C, raport 3 tahun terakhir. Saya tanyakan apakah Wapres Gibran mengupload raport 3 tahun terakhir? Jawabannya ya. Yaitu kelas 10 tahun 2002 sampai 2004 menurut Dr. Eko Susanto, Wapres Gibran menempuh sekolah di Orchid Park Secondary School untuk Secondary 3 dan Secondary 4. Saya tanyakan kepada Dr. Eko Susanto, Secondary 4 itu ekivalen dengan pendidikan Indonesia adalah kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA. Lalu saya tanyakan, apa yang diupload oleh saudara Bapak Wapres Gibran?
untuk raport 3 tahun terakhir, yaitu raport 1 tahun kelas 1 SMA di Orchid Park Secondary School plus 2 tahun transkrip nilai di UTS InSearch Sydney. Nah, inilah yang menjadi objek kajian saya di buku Gibran Endgame Wapres Tak Lulus SMA. Itu Yang dua akan, institusi berarti ya. iya majelis. Baik, sebelum Iya majelis. Jadi ada dokumen J yang harus di-upload ketika menyetarakan ijazah SD, SMP, SMA atau pendidikan dasar dan menengah. Di situ J ada syarat raport 3 tahun terakhir. Lalu saya tanyakan kepada Dr. Eko Susanto, raport apa yang di-upload? Yaitu raport, karena di secondary Orchid Park Secondary School itu memiliki raport juga. Ya, raport kelas 10 atau secondary 4 di Orchid Park Secondary School, plus yang 2 raport terakhir adalah transkrip nilai dari diploma di UTS InSearch. Bukan UTS, UTS InSearch, University Technology Sydney. InSearch. Begitu majelis. Lalu berikutnya saya tanyakan, ini masih saya tanyakan, bukankah UTS InSearch merupakan menawarkan hanya 3 program, yaitu English program, yang kedua Foundation Studies atau matrikulasi, dan yang ketiga Diploma Programs. Karena saya sudah membaca sebelum pada pokoknya hal-hal yang saudara asumsikan atau Anda nilai dan Anda ingin ketahui itu pada saat pertemuan dengan siapa? Dengan Dr. Eko Susanto. Dr. Eko itu pada substansinya dinyatakan ada, tidak ada, Ya. ada semua. Tergantung pertanyaan majelis. Tergantung pertanyaan. Iya. Oke. Sepengetahuan saksi berdasarkan aturan yang berlaku, ada berapa banyak syarat-syarat yang harus disampaikan oleh Gibran Raka Buming Raka kala itu ya untuk diupload di sistemnya Dikdasmen. Sesuai yang disyaratkan oleh Ditjen Dikdasmen dalam layanan pelayanan ijazah tersebut ada A sampai J yang mulia. A sampai dengan C. Ya, 10. Dari A sampai dengan C itu yang fokus saudara tanyakan kepada Pak Dirjen itu sekretaris Dirjen ya. Itu berapa? Ada 2. Ada 2. Ya. Kan, yang Anda tanyakan 2. Ya. Dan 2 itu dijawab oleh yang bersangkutan tersedia. Ada. Atau bagaimana? Kembali lagi yang majelis. Sesuai dengan pertanyaan. Yang F, ijazah yang mau disetarakan dari luar negeri, artinya kalau mau disetarakan SMK, ya ijazah SMK. Okay. Kalau SMA dari SMA. Itu tidak ada. Tidak ada. Yang F. Yang F. Ya. Itu analis temuan saksi atau pendapatnya? Jawaban. Oh, jawaban. Saya ini menceritakan pertanyaan saya dan jawaban yang saya dapatkan. Okay, Berikutnya dokumen J. Sebentar, saya coba tanya dulu ya. Kan saudara bertanya kepada sekretaris Dirjen ya. Tadi ada 10 dokumen persyaratan. Itu dasar hukumnya apa yang digunakan oleh Dikdasmen pada saat itu? Misalnya peraturan menteri nomor berapa? Ada peraturan menteri dan nomor undang-undang. berapa itu? PP. Ini bukan jawaban dari beliau. Iya. Yang saudara ketahui. PP nomor. PP ya, peraturan pemerintah ya? Iya. Nih, Undang-Undang nomor 34 tahun 2018. Undang-Undang 34 2018. Terus ada PP-nya. Ini yang berkaitan dengan 9 item ini ya? Iya. Oke. Selanjutkan ya, Pak Saksi. Jadi dari A sampai dengan Z, A sampai bahwa menurut PP berapa tadi? PP-nya saya lupa. Oke, menurut aturan dari saya ganti bahasanya, menurut regulasi yang ditetapkan oleh kementerian, harus ada A sampai dengan Z yang harus dilampirkan oleh subjek untuk mendapatkan pengesahan, gitu ya. Nah, dari A sampai dengan Z, saudara saksi itu fokus kepada 2.
A sampai J. Yo, Yang mulia. A sampai J ya. Iya. A sampai J fokusnya 2. Ya. 2 itu adalah satu Ijazah yang mau disetarakan ijazah yang mau disetarakan, kedua itu huruf F dan Huruf huruf J raport 3 tahun terakhir. raport 3 tahun terakhir. Itu dari di Daksman betul ya? Itu syarat yang diatur ya dalam regulasi ya. Betul ya? Oke. Itu yang saudara minta kan? Saudara minta apa informasinya gitu ya. Iya, Ah, majelis. Kalau itu dijawabnya Tadi sertifikat atau ijazah yang akan disetarakan Yang itu disetarakan. tidak ada. tidak ada. Oke. Satu lagi. Raport 3 tahun terakhir Nah, yang 1 tahun oke. dari Orchid Park Secondary School Nah, kelas 10 Ah. atau kelas 1 SMA, Ah. sementara 2 raport tahun terakhir yaitu untuk kelas 11 dan kelas 12 nah, yang seharusnya untuk SMA atau SMK itu dari transkrip nilai diploma di UTS Insearch. Begitu jawaban dari Dr. Eko Susanto. Oke, jadi ada ketidaksesuaian di situ ya, berarti ya. Iya, Ada majelis. antara norma yang diatur dalam PP tadi dengan apa yang disampaikan itu dugaannya ada ketidaksesuaian kan. Iya. Itu pengalaman saksi kemudian juga keterangan dari Bapak Eko nanti dari termohon silakan bisa punya hak untuk merespon balik ya, gitu kan. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi satu yang dalam persidangan ini menjadi penting pengalaman saudara saksi kalau keterangan pernah memang ada keterangan. Dalam keterangan itu tidak memuat informasi kesehatan, informasi catatan pendidikan, tapi ya memang saudara Rismon atau saksi sah disetarakan diploma sekian atau sarjana sekian. Saudara Rismon alamatnya di di Kalikotas Klaten ya kan, tanggaan sama saya gitu ya. Itu ya surat yang kemudian tertangan gitu kan. Iya, majelis. Itu ya, yang satu, yang kedua bahwa dalam ketika Anda menemukan sesuatu yang menurut Anda harus ditanyakan, Anda mendapat informasi dari Pak Eko bahwa ada dua tentuan ijazah dan raport itu tidak sesuai, gitu ya. Iya, maaf baik. majelis, sebenarnya 3 ternyata yang 3, saya oke. fokuskan. Nah, Yang ketiga adalah saya tanyakan struktur kurikulum sekolah asal, itu Oke. huruf H. dijawabnya, Dijawabnya kombinasi antara Orchid Park Secondary School ya, di Singapura oke, dengan kurikulum sekolah dari, bukan sekolah, iya. UTS Insearch, program Diploma of Business. Oke, baik. Jadi kan gini, pokok persoalan ini karena yang diminta pemohon itu kan bukan dokumen pendukung. Ya, yang diminta oleh pemohon ini kan berkaitan dengan hasil penilaian dan kemudian surat keputusan. Ya, satu kesempatan untuk mengkat. Kenapa? Izin yang mulia, Hah? mungkin dari keterangan dari saksi kayaknya tidak ada relevansi sama terhadap dengan surat apa yang dimintakan Iya, oleh Pak pendapat Eko. saudara kami catat makanya kemudian ini mau diluruskan. Iya. Gitu ya. Jadi yang diminta oleh pemohon itu kan adalah hasil dari penilaian. Hasil penilaian telah berkas-berkas A sampai dengan F tadi yang itu dia muncullah hasil. Karena dari hasil itu muncullah surat keputusan. Ya, seperti makanya tadi saya tanya dengan saudara, punya nggak pengalaman gitu kan ya? Yang diminta itu, ya kan ya. Oleh sebab itu, ya kan, karena yang diminta itu hasil, ya kan, dan kita tidak bicara berkaitan dengan persyaratan dokumen-dokumen itu, gitu kan ya. Itu yang akan menjadi catatan penting di dalam persidangan ini. Gitu loh saksi dan untuk pemohon dan juga termohon ya kan. Jadi karena kita bicara dan sementara ini bahwa saksi sudah mengungkapkan satu, ada regulasi PP nomor berapa yang mewajibkan seluruh aplikan, saya gunakan bahasa sederhana ya, aplikan itu harus memenuhi ketentuan tertentu. A sampai dengan F tadi, ada ijazah, ada paspor, ada raport dan seterusnya agar dia mendapatkan surat keterangan. Nah, setelah diaplikan dia masuk, maka muncullah hasil. Kan gitu toh Pak ya? Dari hasil itu maka larilah nanti dari surat keputusan. Ini sudah saudara saksi ungkapkan. Yang kedua, bahwa di dalam pertemuan dengan Pak Eko tadi, ya kan, ada 3 yang ditanyakan. 3 itu, satu soal ijazah, soal raport, dan apa lagi? Struktur kurikulum sekolah asal. Kurikulum, gitu kan ya. Nah, ini kan juga sudah saudara tanyakan dan
jawabannya mungkin tidak memuaskan, mungkin gitu ya. Intinya bahwa karena sudah muncul hasil, sudah muncul penilaian, sudah muncul hasil dan muncul keputusan, maka semestinya syarat-syarat pendukungnya sudah lengkap. Kan sebenarnya itu. Nah itu nanti dalam pemeriksaan setempat itu yang akan kita lihat. Apakah betul syarat-syarat pendukungnya itu sudah lengkap. Sementara keterangan saksi cukup dua hal itu yang kita catat. Terima kasih Ketua. Baik. Saudara saksi, saya coba tanyakan pada saudara. Persyaratan atau dokumen ya, penyetaraan ini untuk pendidikan tinggi dengan pendidikan dasar sama tidak? Kalau yang Hampir tadi sama tapi jauh dasar lebih dan kompleks. Ya. lebih kompleks ya, Ya. lebih kompleks untuk penyetaraan Pendidikan tinggi. ya. Ya. Persyaratannya lebih banyak lagi ya. Baik, saya tidak tanyakan pada itu. Baik, silakan saudara, masih ada yang mau disampaikan? Karena dipotong agak reloading dulu. Iya, nggak apa-apa, muter-muter aja. Silakan. Jadi saya tanyakan selanjutnya kepada Bapak Dr. Eko Susanto, ya. Karena saya software designer, Pak, ya saya penulis buku program juga, maka saya paham sistem informasi dalam pembuatan aplikasi semacam ini. Saya tanyakan, ketika seseorang mengupload atau user menggunakan aplikasi, tentu ada verifikasi sebelum masuk ke next dokumen yang akan diupload selanjutnya. Pertanyaan saya, kalau tidak ada huruf F, kan itu A sampai J, 10 dokumen itu diupload secara sekuensial. Kalau tidak ada huruf F, yaitu sertifikat atau ijazah yang diupload untuk disetarakan, kenapa bisa ke step G? Jawaban Pak Dr. Eko Susanto sedang dikaji oleh tim. Artinya ditanyakan kepada tim pengkaji pada tahun 2019 yang dipimpin oleh Bapak Dr. Sutanto. Begitu majelis. Kira-kira yang saya tanyakan secara spesifik terkait dengan sistem informasi penyetaraan ijazah secara online untuk pendidikan dasar dan menengah. Baik. Selanjutnya ada lagi? Untuk selanjutnya, kalau boleh saya menyerahkan buku Gibran Endgame yang saya tulis mungkin bisa menjadi pertimbangan begitu majelis. Baik. Itu saudara tadi udah menyampaikan sebagai alat bukti ya di dalam persidangan. Tadi udah diserahkan juga kepada itu, ya. Tapi saudara nanti kalau mau serahkan kepada panitera juga silakan aja, ya. Begitu. Itu secara pribadi saudara sebagai saksi. Selanjutnya ada anggota yang mau bertanya? Iya, saya bisa tes. Oke, tes. Ini saya berusaha menyelami dari tadi ya, Pak. Bapak sebagai saksi ya. Tapi kalau dari literatur, latar belakang dan jawaban, kenapa jadi saksi? Mesti kan jadi ahli tuh. Menurut saya, kalau saksi kan Kalau apa yang keduanya dilihat dan boleh didengar. majelis. Nggak bisa, harus atau ini Bang. Menyusul. Nah, latar belakangnya itu, ini kok oke lah, tapi udah bener lah ya menjawab sebagai saksi gitu kan, apa yang dilihat dengar. Terus yang ingin saya katakan ya Pak termohon, ini kan saya pribadi cari ruang nih, maksudnya si pemohon ngadirin si saksi apa kan, pasti ada korelasinya otaknya dia gitu. Tapi kan memang kalau ditanya ke relevansi ke pernyataan surat keterangan memang hampir tidak ada. Tapi ada satu yang ada di beberapa hal yang ingin, tapi itu kan nanti aja, bukan di dalam ruang yang terbuka. Jadi yang ingin saya katakan adalah dari pernyataan saksi, ini nggak ada kaitannya sama teman, bahwa yang subjek kita, yang Bapak Gibran itu tadi dikatakan itu pakai bahasa Indonesia Pak ya, jangan pakai istilah-istilah Barat biar saya paham gitu. Meskipun saya paham juga tadi kan degree gitu. Baik majelis. Kan SMA tadi kelas 9, 10, 11, 12 gitu. Gitu ya Pak ya? Itu Iya. beliau tidak di kelas SMA itu Pak? Di 9, 10, berapa ya SMA? 10, 11, 12 gitu. Ya, pada pertemuan dengan Bapak Dr. Eko Susanto, kan kita berdiskusi tentang sistem pendidikan di Singapura maupun di Australia. Ya. Nah,
Sistem pendidikan di Singapura itu untuk secondary school itu ada dua, ada normal akademik dan ekspres. Nah, Wapres Gibran katanya menempuh, ini menurut semua jawaban Sama. dari Dr. Eko Susanto, ya, bahwa beliau, Wapres Gibran, menempuh 2 tahun di secondary school untuk ekspres, hanya 4 tahun. 2 tahun itu, yaitu setelah Wapres Gibran menyelesaikan atau menuntaskan pendidikan SMP di SMP Negeri 1 Surakarta, kelas 9, beliau di Orcipak Secondary School masuk lagi, mundur ke kelas 9 lagi. Karena memang begitu yang berlaku katanya. Aturannya. Ya, umumnya begitu Ya, kata terus, Pak Dr. Eko Susanto, maupun yang saya dengar orang-orang yang menempuh studi di sana menceritakan kepada saya. Jadi kelas 9 di Singapura itu kembali ke kelas 9. Ya, terus. Jadi 2 tahun 2002 sampai 2004 sampai kelas 10 di Orcipak Secondary School. Lalu saya tanyakan kepada Dr. Eko Susanto, kelas 10 itu ekivalen dengan pendidikan di Indonesia apa? Pak, saya tanya. Jawabannya adalah kelas 10. Kelas 1 SMA lah ya. Kelas 1 SMA. Bukan kelas, terus saya bilang, saya tanyakan lanjut, terus kelas 11 dan kelas 12 Wapres Gibran di mana? UTS Insearch, program Diploma of Business. Berarti raport kelas 11 dan kelas 12 tidak ada? Tidak ada, begitu majelis jawabannya. Tapi kan di dalam logika berpikir saya, pendidikan di luar negeri kan berbeda struktur dan apa istilahnya matrikulasi dan yang lainnya dengan yang ada di Indonesia, Pak. Bisa aja SMA di sana katakanlah itu dia lebih plus dibandingin SMA di sini, Pak. Kan bisa saja seperti itu kalau dari keterangan. Tapi itu bukan itu ya. Saya ingin mendapat, oh begitu keterangan dari sebagai seorang saksi, karena saksi sih Bapak. Kalau ahli saya nanyanya tadi tuh. Tuh, lalu ya. Lalu sebagai, tapi apa yang Bapak tuturkan Pak saksi tadi yang Bapak sampaikan itu adalah yang Bapak langsung ketemu dengan Pak Dr. Eko itu ya, tidak di luar konteks itu ya, artinya di luar, di informal, emang di ruangan itu ya? Iya, majelis. Bersama dengan yang lainnya. Rekan-rekan, iya. Tuh. So, saya lagi juga kebetulan di sini ada alat bukti yang saya lagi sinkronkan. Itu ketemunya menurut keterangan tertulis itu bukan itu, Pak. Ketemunya itu di bulan, nah itu ya, tapi itu nantilah ya. Oke. Bulan. Nah, menurut keterangan ada nggak pertanyaan lain yang pertanyaan lain bukan pendapat ya, pertanyaan lain dengan dua tadi itu yang kelas 10 dan tambahan dari diploma ini itu ekuivalen dengan apa, Pak? Ada nggak pertanyaan gitu ke Pak Dirjen Dipti? Terkait dengan ekivalensi integrasi dari Orcipak Secondary School kelas 10 atau kelas 1 SMA plus program Diploma of Business di UTS Insearch, beliau tidak mengetahuinya karena pada saat itu menurut Pak Dr. Eko Susanto yang melakukan adalah tim dari Dr. Sutanto, sekretaris Ditjen Dikdasmen saat itu tahun 2019. Nah, lalu saya tanyakan untuk kasus serupa, saya tanyakan ini secara eksplisit, untuk kasus serupa yaitu kelas 10 atau kelas 1 SMA plus program diploma disetarakan menjadi SMK Akuntansi dan Keuangan, beliau Dr. Eko Susanto menyatakan sejauh yang beliau ketahui belum ada kecuali untuk Wapres Gibran. Oke, untuk sementara Pak, karena ya, untuk sebagai seorang saksi cukup lah karena dari awal. Kalau ahli bisa lagi yang lain. Ya. Baik, saudara pemohon ada pertanyaan yang langsung substansi? Baik. Sebentar. To the point ya. Ada yang poin tidak. lagi. Ya. Majelis, makasih. Tes. Saudara Dr. Rismon ya, saksi. Saya membaca buku. Begini. Kan ya, sudah banyak hal yang diungkapkan oleh saudara saksi ini. Jadi jangan lagi menutup ini. Anda kan meminta permohonan kepada pemohon ini.
Baik. Begini majelis. Jadi di sini ada yang saya minta. Ya, apa namanya itu bagian alat bukti, Ya. ya kan kita belum masuk sana, ya kan. Jadi apa yang Anda konfirmasikan saja. Pertanyaan saya Ya, silakan. majelis, apakah saksi bertanya juga tentang ini ke Sesdijennya? Ya, saya tanyakan bahkan verbatim, saya tanyakan nomor surat, isi surat, siapa yang menandatangani, confirm ya, produk dari secara legal, produk dari Ditjen Dikdasmen 6 Agustus 2019. Tadi berarti kan dari keterangan saksi ternyata versi saksi untuk sarjana itu tak ada keterangan nama orang tua. Sudah, tadi itu sudah majelis tanyakan, kurang lebih ya. Jadi Nomor kontennya apa saja itu sudah majelis tanyakan. Baik. Berikutnya, apakah saksi bertanya, di sini ada tulisan surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mestinya. Apakah mestinya itu apa saja? Saya tidak tanyakan pada saat itu. Yang saya tanyakan adalah kajian kurikulum, anatomi silabus, dan capaian pembelajaran, ekivalensinya dilakukan oleh siapa dan bagaimana. Baik. Oke, cukup ya. Berikutnya ini majelis, saya sebenarnya menghadirkan saksi ingin memvalidasi bukti saya. Itu Ternyata nggak perlu divalidasi. Anda minta keterangan kalau saksi bukan untuk memvalidasi kan, gitu kan. iya, ternyata di sini kan ada 8, Iya. saksi dengar sendiri ada 10. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh saksi. Berarti Untuk bisa poin. jadi kan ditanya tempusnya 2025, sementara ini 2018 itu aja. Sudah, Majelis, oke. terima kasih. Oke. Termohon cukup, termohon. Ya, silakan. Ya, substansi aja ya. Izin majelis. Intinya saya pengen menanyakan satu, bahwasannya pernyataan saudara saksi itu jawaban resmi dari pimpinan atau tidak? Atau asumsi, karena itu menyimpulkan ucapan pimpinan kami. Karena waktu itu pemahaman yang waktu saat itu kan diarahkan ke PPID untuk mengetahui jawaban resmi. Karena tadi apa yang disampaikan seperti seakan-akan itu kesimpulan yang mulia majelis. Karena itu kan hanya kondisi bertemu secara langsung untuk berdiskusi secara informal ya. Ya, Sehingga, intinya apa itu pernyataan resmi atau apa akan Betul, gitu tuh ya. ya. Silakan saksi. Ya. Ya, silakan. Oke. Jadi gini, terkait dengan sebelum saksi menjawab. Jadi gini, dalam pejabat publik itu harus memberi keterangan, pernyataan. Jadi apa yang diungkapkan, apa yang disampaikan itu pasti mengikat di dalam posisi jabatan seseorang. Ya kan ya, apakah kemudian pasti itu jawaban berkaitan dengan kewenangannya. Tapi silakan saksi untuk ya, terkait dengan jawaban final resmi atau tidak, tapi itulah pembahasan kami. Karena kami kan orang-orang yang sebenarnya bergerak atau hidupnya bergerak di pendidikan. Jadi pertanyaan dan jawaban itu cepat, Oke. karena kami memang hidupnya di bagian itu. Oke, Jadi- cukup. Nanti Anda klarifikasi dengan sanggahan bukti lain. Kesimpulan, ada lagi? Jadi maksudnya itu jadi asumsi kesimpulan dari saudara saksi ya, dari pernyataan pimpinan kami. Ya nggak apa-apa. Anda Ya. juga Anda menyimpulkan itu asumsi atau Ya. kesimpulan asumsi atau apa itu juga menjadi haknya Karena saudara. kan di tapi sini kita sedang nanti tinggal dikonfirmasi dengan dikonfirmasi ulang dengan keterangan yang semestinya. baik majelis. Ada lagi? Sudah cukup? Ya, jadi apa